proses yang dapat ditemukan dalam berbagai bahasa di seluruh dunia dalam proses pengadaan sebagai kata ulang seluruh atau sebagian pengulangan yang bisa terjadi di awal, tengah, atau akhir kata. Replikasi dapat melibatkan pengulangan suku kata, bisa kata atau seluruh rangkaian suku kata. Replikasi memiliki fungsi yang berbeda dalam bahasa berbeda. Ini dapat digunakan untuk mengkompresi prioritas, intensitas pengulangan yang tidak berulang. Penekanan atau bahkan dapat digunakan untuk tujuan membentuk kata, menciptakan kata-kata baru dari kata yang sudah ada. Contoh replication, misalnya dalam bahasa Inggris kita mempunyai kata-kata replikasi seperti bye bye, easy busy, hanky panky, hoity toity, super duper, itini weni, willy nilly, dan wending. 2. Morfonemik. Proses morfonemik terkaitnya dengan proses aplikasi. Ada istilah yang disebut proses morfonemik. Istilah proses morfonemik berasal dari dua suku kata, yaitu dari morfem dan fenom. Kata morfonemik mengacu pada variasi bentuk morfem karena pengaruh faktor fonetik atau kajian terhadap variasi tersebut. Dapat juga dikatakan morfonemik adalah ilmu yang mempelajari atau belajar representasi fonemik morfem dalam lingkungan yang berbeda. Perlu diperhatikan di sini bahwa gambar perubahan struktur fonemik dianalisasi dari sudut pandang linguistik sinkronis bukan diakronis. Type of morphonemic check. 1. Proses loss of phoneme. Loss of phoneme juga dikenal sebagai proses penghilangan fenom terjadi ketika suara atau bunyi tertentu dalam satu kata tidak diucap atau dihilangkan secara tidak sadar oleh penutur bahasa. Contoh, gonna dari going to, wanna dari want to, let me dari let me. 2. Additional of phoneme. Pendaman fenom juga dikenal sebagai impetensi terjadi ketika suara atau bunyi tambah dimasukkan ke dalam suatu kata. Ini bisa terjadi karena pengaruh aksen regional, pengaruh bahasa asing, atau bahkan kesalahan dalam pengucapan. Contoh, eyelash atau eyelash. Hamburger dari hamburger. Simple consonant check. Perubahan konsonan sederhana juga dikenal sebagai proses fonologi terjadi ketika suatu konsonan dapat diganti konsonan lain dalam suatu kata. Ini bisa terjadi karena pengaruh dialek, perubahan sering waktu, pengaruh dari bahasa asing. Contoh, think berkembang dari bahasa Inggris tengah, thinken. Sip dari bahasa Inggris tengah, sip. 4. Application. Application dapat kita lihat sebagai suatu proses morfologi di mana sekelompok huruf imbuhan diletakkan pada suatu kata dasar atau akar kata sehingga membentuk suatu kata baru. Kadang-kadang kata baru mempunyai arti yang benar-benar baru dan kadang-kadang hanya memberi kita lebih banyak informasi tentang tata bahasa. Jenis-jenis application. 1. Prefixes awalan. Prefixes adalah huruf atau kelompok huruf yang diletak pada awal kata atau akar kata. Kata yang paling sederhana dan tidak dapat dijelaskan lebih lanjut untuk mengubah arti kata tersebut. Contoh kata this, disable, dislike. 2. Suffixes. Sama seperti prefixes, suffixes berasal dari bahasa Latin yaitu sub, figural. Dalam bahasa Inggris sub berarti di bawah under dan figural berarti memperbaiki. Prefix menjadi suffix atau suffixes dalam bahasa Inggris yang artinya alias berakhir. Jadi suffix adalah imbuhan yang berakhir. Jadi suffixes adalah imbuhan yang berakhir di akhir kata. Suffixes memiliki 3 fungsi khusus antara lain ubah kelas kata. Contoh collector plus ion jadi collection, kata verb mengumpulkan menjadi kata benda. Contoh collector plus ion jadi collection dari kelas kata verb mengumpulkan menjadi kata benda. Contoh clad plus at college dari present tense dikumpulkan ke lampau. Menuju jumlah, contohnya boy plus else jadi boys dari tunggal menjadi jamak. 3. Infixes. Infixes adalah salah satu jenis imbuhan morfem atau kelompok morfem satu terkecil makna kebahasaan disistemkan pada akar atau batang. Infixes adalah salah satu jenis imbuhan atau morfem atau infixes adalah salah satu jenis imbuhan morfem atau kelompok morfem satu terkecil makna kebahasaan disiapkan pada akar atau batang kata untuk mengubah makna atau bentuk kata baru. Berbeda dengan prefix dan suffix yang masing-masingnya ditempelkan pada awal atau akhir kata dasar. Infix disiapkan pada badan kata. Meskipun infix tidak umumnya dalam bahasa Inggris, infix biasanya digunakan dalam bahasa lain termasuk dialek Yunani, beberapa bahasa
penduduk asli Amerika. Contohnya adalah pengguna bloody atau franking dalam kata seperti ups, bloodly, loudly, atau unfranking, believably. Dalam bahasa lain, itu lebih umum digunakan. Misalnya dalam bahasa Tenggalong, infect umumnya digunakan menunjuk kata kerja fokus atau seperti dalam sulat, menulis menjadi semulat, akan menulis. 4. Confixes. Confixes merupakan gabungan prefix suffix yang digunakan untuk membentuk kata baru yang mempunyai arti berbeda dalam bahasa Inggris. Confix tidak prefix dan suffix yang digunakan untuk membentuk kata baru yang mempunyai arti beda dalam bahasa Inggris. Confix tidak umum digunakan, namun ada beberapa contoh yang dapat ditemukan. Contoh confix dalam bahasa Inggris: unplaceable, unable. 5. Kirkam fiction. Kirkam fiction disebut juga imbuhan infix, merupakan jenis imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata, berbeda dengan prefix yang diletak di awal kata dan suffix yang diletak di akhir kata. Confix terdiri dari dua bagian yang diletak kedua sisi akar kata yang digunakan dalam bahasa Inggris, namun ada beberapa contoh yang dapat ditemukan. Unfranking, believable. Dalam kata infranking adalah confixal yang terdiri dari awalan un dan akhirnya ibil. 6. Interfiction. Interfiction adalah jenis imbuhan yang diletak di tengah-tengah kata dalam bahasa Inggris. Inflection jarang digunakan, namun ada beberapa contoh yang dapat ditemukan seperti Contoh adalah Indonesianal yang terdiri dari kata Indonesia dan logi. Contoh adalah Jawanologi yang terdiri dari kata Java dan logi. Fiction adalah jenis imbuhan yang diletak di tengah-tengah kata dalam bahasa Inggris. Interfiction jarang digunakan, namun ada beberapa contoh yang dapat ditemukan seperti contohnya adalah Indonesianologist yang terdiri dari kata Indonesia dan logis. Contohnya adalah Javanologist yang terdiri dari kata Java dan logis. Infleksi adalah perubahan bentuk kata benda, kata sifat, kata kerja, dan dilakukan untuk membedakan kasus jenis kelamin, suasana hati, angka suara, dan lain sebagainya. Infleksi memiliki kata dasar, tidak mengubah makna. Type of inflection. Jenis-jenis infleksi terdiri dari dua, irregular dan irregular. Nah, irregular atau infleksi biasa digunakan untuk mengubah kata benda. Untuk polaritas adalah dengan menambah s atau is. Kadang kita harus membuat sedikit perubahan pada ejaan kata untuk mengubah infleksi. Misalnya kata benda berakhir y diawali dengan konsonan, kita mengubah y menjadi i dan menambahkan s. Namun ini tetap dianggap biasa karena ada aturan baku yang diikuti. Berikut beberapa contoh kata benda peraturan dan bentuk jamak. Type of inflection. Inflection is two, regular inflection. The way we check a word from the reflecting like tense, polarity, genre, it usually governed by consistent predictable rule. Example: boy plus s, boys; ladly plus s, ladlies. Type of inflection. Inflection is two, regular and irregular. Regular inflection. The way we check a word from the reflecting like tense, polarity, genre, it is usually governed by consistent predictable rule. Example: boy plus s, boys; lady, ladies; plus s, jadi ladlies. Next, irregular inflation. Irregular inflation, there are many instances in which the way a word is inflected doesn't to follow any rule or comprehension. Example: mouse jamaknya mice, foot feet jamaknya foot. Contoh, mouse menjadi jamak mice, feet menjadi jamak foot. Oke, thank you, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.